Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifitri Hasan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian. Artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga cenderung tebal dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut. Yang pertama, judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran, daftar rujukan. Artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori atau prinsip mengembangkan suatu metode, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel dengan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu, biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian. Sistematikanya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Makalah. Satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dan sistematika sebagai berikut. Pertama, bagian awal, halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Berikut bagian inti, pendahuluan, latar belakang, penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama yaitu penutup. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran. Selanjutnya, laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, sebagaimana penelitian dikeluarkan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Pertama, bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah: pertama, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya. Kedua, bagian inti. Pertama, bab 1, pendahuluan. Dalam bab 1 terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian,
kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2, kajian pustaka, ada A, B, dan C. Bab 3, metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data. Bab 4, hasil penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis. Bab 5, pembahasan, ada A, B, C. Bab 6, penutup, kesimpulan dan saran. Bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 metode format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti, alternatif 1, format tetap 1. Bab 1, pendahuluan. Di dalamnya terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kegunaan penelitian. Bab 2, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Bab 3, paparan data dan temuan penelitian. Bab 4, pembahasan. Bab 5, penutup. Alternatif 2, format tetap 2. Bab 1, pendahuluan. Dalamnya terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2, kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, paparan data dan temuan penelitian. Bab 5, pembahasan. Bab 6, penutup. Alternatif 3 atau format bebas. Bab 1, pendahuluan, terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori. Bab 2, bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya. Bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.